Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kita berkaitan dengan membaiat pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara motivasi kita membahas masalah ini, yang pertama karena ini berkaitan dengan salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang banyak dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab al-aqidah. Dari poin ini ada kaitan erat dengan pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini juga sekaligus merupakan salah satu ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Kata para ulama, di antara ciri khas ahlu sunnah, semangat dan antusias mereka dalam menyebarkan akidah salaf, akidah as-sahihah. Ini motivasi yang kedua untuk menghidupkan kembali ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Motivasi yang ketiga, karena melihat banyaknya syubhat, kerancuan, penyimpangan, kesesatan dalam bab ini. Baik dari luar maupun dari dalam. Salah satu buktinya yang mungkin ikut medsos kita, ya, atau mungkin yang mau lihat silakan di medsos kita, postingan tulisan kita beberapa hari yang lalu, ya, atau ya minggu-minggu inilah. Kita alhamdulillah membantah dua syubhat yang ada kaitan erat dengan pembahasan ini. Tentang masalah kudeta dan tentang masalah mendengar dan taat. Dari dua orang. Dari luar maupun dari dalam. Ini salah satu contohnya saja.
Maka ini yang memotivasi kita untuk terus bersemangat menyampaikan pembahasan ini. Dan kalau yang ikut mungkin kajian kita ya online, itu hampir tidak berhenti-berhentinya kita menyampaikan masalah ini. Baik lewat pembahasan muhadharah umum, kajian umum, ataupun kajian kitab, ya, ataupun pembahasan yang masih ada kaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kita sampai sekarang pun masih ada kajian kitab khusus masalah ini. Mu'amatul hukam fi dhul kitab was sunnah. Karena sekali lagi, syubhat masalah ini sangat banyak. Kalau kita tidak punya benteng yang kuat, tidak paham akidah salaf tentang hal ini, bisa terbawa arus syubhat, kerancuan pemahaman tersebut. Bahkan yang dari dalam pun, naudzubillah min dzalik, meskipun sudah gelar doktor dan seterusnya, kerancuannya luar biasa, dan itu sudah berulang kali, bukan sekali saja yang kita bantah. Maka kalau kita mengaku salafi ahlussunnah wal jamaah, harus kembali kepada akidah salaf, terutama dalam bab yang satu ini. Kemudian ma'asal muslimin, di antara motivasi juga kita menyampaikan ini, karena kalau sudah menyimpang dalam masalah ini, fatal akibatnya, bahaya. Apa di antara bahayanya? Kita lihat sejarah kaum muslimin. Kesesatan yang muncul pertama kali di tengah kaum muslimin tentang masalah ini, tidaklah muncul kelompok Al-Khawarij di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan, di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, kecuali karena ada penyimpangan dalam masalah yang satu ini. Makanya tadi para ulama salaf sangat getol membahas masalah yang satu ini. Hampir rata-rata kitab akidah salaf ada pembahasan yang satu ini. Karena apa pentingnya masalah ini? Karena juga apa? Kalau menyimpang fatal akibatnya. Berbahaya, pertumpahan darah, kekacauan di mana-mana. Maka sekali lagi, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian juga kita bahas masalah ini, karena memang tepatnya juga pada hari ini, ada apa? Pergantian pemimpin kaum muslimin di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada pemimpin kaum muslimin di mana saja mereka berada, terutama di negeri yang kita cintai ini, dan semoga Allah memberkahi negeri ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa motivasi kita membahas masalah ini, meskipun sekali lagi sudah sering kita sampaikan. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, meskipun mungkin pada kesempatan ini kita akan lebih banyak menukil dari sebuah risalah kecil yang berjudul Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam. Akidah Ahlil Islam, kaum muslimin, yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam Barjas rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab Aqidatul Islam Fima Yajib Lil Imam. Dan ini kitab ringkasan dari kitab beliau yang lebih tebal, judulnya Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab was Sunnah, yang sudah kita isyaratkan tadi. Dan sekali lagi, kitab ini masih kita kaji, meskipun khusus untuk pondok pesantren Al-Kautsar, Mahat Al-Kautsar di Sidoarjo. Ya Allah, yahfadhu min kulli su'in wa makruh. Intinya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau kajian kita di beberapa tempat kita meringkas dari berbagai macam referensi, cuma ini kita lebih fokuskan meringkas dari buku ini saja. Dan itu insyaallah sangat amat bermanfaat biidznillah ta'ala. Taib. Langsung saja kita meringkas kutip ini. Ada sebuah fasal yang berjudul Fima yajib alal muslim lil imam. Apa kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya? Kata Syekh,
idza tamma ta'yinul imam bi ahadit tariqain al-muttafaq alaihima wa huma ikhtiyaru ahli al-halli wal aqd lahu au istikhlafu bi wilayatil ahad lahu minal imam qablahu au kana dzalika bi tariqil ghalaba wastatabba lahul amr wajib 'alal muslimin al-qiyam bi huquqi hadzal imam. Kata beliau, apabila telah selesai pemilihan pemimpin kaum muslimin dengan salah satu dari dua metode yang telah disepakati, yaitu pemilihan para tokoh ulama kaum muslimin yang memilih, atau kalau istilahnya ahlul halli wal aqd. Ini seperti kisah Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga untuk memilih salah satu dari mereka sebagai khalifah pengganti beliau. Ini metode yang islami dalam memilih pemimpin kaum muslimin. Jadi sekali lagi ada dua cara pemilihan pemimpin kaum muslimin yang syar'i. Yang pertama tadi musyawarah ulama kaum muslimin atau namanya ahlul halli wal aqd. Seperti dalam kisah pemilihan Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Dipilih oleh siapa? Ahlus syura. Oleh 6 sahabat yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk mencari memilih siapa pengganti beliau sebagai khalifah. Yang kedua, dengan istikhlaf. Langsung pemimpin yang pertama menunjuk pemimpin yang kedua, yang selanjutnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Jadi itu dua cara pemilihan yang syar'i dalam ajaran al-Islam sesuai dengan ajaran para khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Atau kata beliau dengan cara yang tidak syar'i. Pemilihan yang syar'i cuma dua. Tapi kalau ada yang tidak syar'i, yaitu dengan kudeta. Namun sudah berhasil mengkudeta, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menunaikan hak pemimpin. Jadi ini sekali lagi istilahnya, meskipun pemimpin tidak dipilih lewat jalur yang syar'i, tapi kalau sudah berkuasa, sudah dipilih, maka sami'na wa ata'na istilahnya. Maka sah kepemimpinannya. Mana dalilnya? Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang hafal hadisnya? Biar nggak ngantuk. Apa hadis Al-Irbad bin Sariyah? Yang masyhur. Yang agak lengkap dikit. Sampai usikum sudah, sampai usikum. Nah. Ahsan. Baik, sampai situ saja. Itu intinya. Ketika Rasul diminta oleh para sahabat, fa'ausina, berilah kami wasiat. Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abrun habashi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, ada makna yang tersirat dari kata-kata meskipun dari budak Ethiopia. Di antaranya, secara asal, kalau pemimpin itu berupa khalifah yang menguasai seluruh dunia kaum muslimin, syaratnya harus dari bangsa Quraisy. Kata Rasul, al-a'immatu fi Quraisy, pemimpin yang tertinggi yang menguasai seluruh negeri kaum muslimin yang berbentuk khalifah itu harus dari bangsa Quraisy. Paham? Loh, Rasul kok mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi meskipun dari budak apa? Ethiopia. Itu maknanya budak Ethiopia dia mengkudeta khalifah yang dari Quraisy tadi. Paham?
setelah dia berhasil mengkudeta, kata Rasul, sah kepemimpinannya dengan danta. Caranya meraih kepemimpinan, kekuasaan, kekhalifahan tidak syar'i. Paham? Tapi kalau sudah berkuasa menang, wajib didengar dan ditaati. Paham ya? Nah, ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh di sini. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Siapa yang dinamakan Imam Ahlus Sunnah di sini? Penulis kitab Ushulus Sunnah yang masyhur. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam salah satu poin Ushulus Sunnah, wasam'u wa ta'ah lil a'imah wa amiril mu'minin wa mastaman nasu alaihi wa radu bihi wa man ghalabahum bisayf hatta sara khalifatan. Kata beliau, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, yang baik maupun yang jelek, yang fajir, yang dolim. Dan yang manusia bersepakat dan ridha kepadanya, atau yang menguasai mereka lewat kekuatan senjata atau kudeta. Imam Ahmad mengatakan ada dua cara meraih kepemimpinan. Yang pertama diridhoi, yang kedua tidak diridhoi. Namun kalau sudah berhasil mengkudeta, maka apa? Tetap wasam wa ta'ah. Paham tuh? Nah, dari sini juga terdapat bantahan kepada syubhat sebagian kelompok harokah atau mungkin bahkan kelompok teroris yang mengatakan pemimpin kita tidak syar'i cara pemilihannya, maka tidak wajib didengar dan ditaati. Maka dibantah oleh Rasul sendiri, oleh para al-ulama. Paham tuh? Nah, kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas, wa hukukul imam hukukun nassallahu ta'ala alaiha fi kitabil aziz. Kewajiban rakyat terhadap pemimpin itu adalah hak-hak yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia, wa nassa 'alaiha an-nabi sallallahu, dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika liya'lamal muslim anna hadhil huquq fi ghayatil ahammiyah. Dan ini menunjukkan, kata Syekh, pentingnya hak-hak pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, penjelasan ini semuanya terang benderang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Meskipun sangat disayangkan, banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya, bahkan yang dikatakan tokoh agama, bahkan yang mungkin gelarnya profesor doktor, ya, padahal terang benderang pembahasan masalah ini. Dan ini juga yang pernah diutarakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul As-Sittah, yang barusan juga kita nukil ucapan beliau ketika membantah sang doktor dalam masalah ini. Bahwasanya pembahasan ini, akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, dalilnya terang benderang. Dari ayat, dari hadis, dari ucapan salaf, kitab-kitab akidah Ahlussunnah hampir tidak pernah kosong dari pembahasan ini. Tapi sangat disayangkan, jarang hal ini disampaikan. Kalau untuk yang di luar sana khususnya, mungkin pernah nggak ya, di luar kita misalnya ya, di luar salafin, ada nggak yang membahas khusus kajian umum ya, akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslim? Pernah dengar nggak? Kajian umum ya, nggak ada. Taib, khutbah Jumat ada nggak? Malah lebih lagi. Padahal sekali lagi ini adalah pembahasan yang sangat terang benderang. Dalilnya dari qala Allah, qala Rasul, wa qala as-salaf. Bahkan yang kita sesalkan tadi, dari dalam juga yang menyimpang. Kenapa? Karena sudah jarang disampaikan. Bahkan
yang menyampaikan hal ini pun banyak mendapatkan tuduhan-tuduhan miring dari dalam maupun dari luar. Kalau dari luar sudah nggak aneh lah, memang itulah dari dulu. Cuma yang dari dalam ini yang aneh bin ajaib, aneh bin nyeleneh. Padahal ini adalah apa? Salah satu ciri khas dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah. Makanya kata Syekh di sini, pembahasan masalah ini, hak pemimpin atas rakyat, dalilnya dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan akan pentingnya pembahasan ini. Wal qiyam biha hatmun la yusmah bitaksiri fiha. Melaksanakan hak pemimpin itu diwajibkan berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah tadi, dan tidak dibolehkan untuk menyia-nyiakan hak pemimpin tersebut. Wa man qasara faqarata bashar al-mutahhar lahu uqubatin zajiratan. Dan barang siapa menyia-nyiakan hak pemimpin, maka Islam, syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah telah menyediakan sanksi-sanksi yang zajirah, yang bisa membuat jerak. Minha uqubatun tata'allaq bidunya wa minha uqubatun fil akhirah. Baik sanksi di dunia maupun sanksi di akhirat. Kemudian baru Syekh Dr. Abdul Salam Barjas membahas poin per poin apa saja hak pemimpin tersebut. Yang pertama, al-bai'atu lahu. Ini yang lebih kita tekankan pada judulnya. Karena ini yang poin pertama. Apa hak pemimpin? Dibaiat. Nanti akan disampaikan makna baiat. Tapi insya Allah secara bahasa Indonesia baiat itu sudah apa? Tidak asing lagi, betul enggak? Bukan murni bahasa Arab yang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia pun kata baiat sudah apa? Banyak dipahami. Coba dites dulu. Apa arti baiat itu? Sumpah setia, iya. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Artinya sudah tidak asing lagi. Nah, fayubayi'u ahlul halli wal aqd. Pemimpin kaum muslimin dibaiat oleh ahlul halli wal aqd tadi. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kaum muslimin. Summa umumul muslimin mimman tayassara huduruhum. Kemudian dibaiat oleh yang lainnya dari kaum muslimin yang memang kalau istilah kita diundang dalam pelantik. Ini sudah apa? Mewakili baiat secara langsung terhadap pemimpin kaum muslimin. Ketika sudah dilantik, artinya dibaiat, maka kata beliau, wa yakunu dzalika mulzaman likulli muslimin. Maka selanjutnya setiap muslim yang hidup di negeri tersebut wajib meyakini akan kepemimpinannya. Meskipun tidak harus hadir berjabat tangan membaiatnya langsung. Paham ya? Cukup diwakili oleh apa tadi? Tokoh-tokoh masyarakat atau yang hadir di pelantikan tersebut. Setelah dibaiat, dilantik, maka semua kaum muslimin yang tinggal di negeri dipimpin oleh pemimpin tersebut, harus dia meyakini akan kepemimpinannya, membaiatnya dengan keyakinan bahwa dia adalah waliul amr kita, dia pemimpin kita, wajib kita mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh juga, wa ma'nal bai'ati al-ahdu ala ta'ah. Makna baiat adalah berjanji untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Tentunya sekali lagi dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, makna al-ahdu ala ta'ah ay annal mubayyi'in yusallimuna lil imam an-nadhara fi amri anfusihim wa umuril muslimin. Dan makna baiat juga adalah orang-orang yang membaiat tadi menyerahkan
kepada pemimpin kaum muslimin yang dibaiat, yang dilantik tersebut untuk mengatur urusan mereka dan urusan kaum muslimin. Kebijakan-kebijakan itu diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Itu namanya apa? Baiat kepada pemimpin kaum muslimin. La yunazi'una fi syai'in min dzalik. Tidak merampas hak pemimpin tersebut, yaitu masalah pengaturan negeri kaum muslimin. Wa yuti'u al-jami' bima yukallifuhum bi min amrin fil mansyati wal makrah bi syarti alla yakunal amr bi maksiatillah. Dan orang-orang yang membaiat tersebut wajib mentaatinya baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, dengan syarat perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu hadil bai'ah bil musafa wal kalam. Dan bai'at itu secara asal dengan berjabat tangan. Ya tentunya yang laki dengan yang laki. Rasul SAW ketika membai'at tidak berjabat tangan dengan apa yang bil musafa wal kalam au bil kalami wahdah au bil kitabah, dengan ucapan atau dengan tulisan kalau memungkinkan. Ya, tapi sekali lagi setelah dibaiat, dilantik oleh para tokoh ya masyarakat, maka itu cukup sebagai perwakilan kaum muslimin. Apalagi negeri kita berapa jumlahnya penduduknya? Nggak mungkin semuanya datang untuk Nah, maka diwakili oleh tokoh-tokoh tersebut. Setelah dibaiat, maka semua rakyat, ya terutama tadi kaum muslimin, wajib meyakini akan kepemimpinannya. Nanti akan disampaikan dalilnya. Dan tadi wajib untuk mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, dalil wujubil bai'ah. Nah, sekarang apa dalil wajibnya membaiat pemimpin kaum muslimin? Hadisu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, "Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Akhrajahu Muslim fi sahihihi. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat. Baiat kepada siapa? Ustadz, Kiai, Habib, ketua ormas, ketua pengajian. Kepada siapa baiat? Pemimpin kaum muslimin. Kata Rasul SAW, barang siapa mati dan di lehernya tidak ada baiat terhadap pemimpin kaum muslimin, entah khalifah, entah raja atau presiden, kalau dia mati tidak ada baiat, tidak mau membaiat pemimpin yang sudah dibaiat oleh ahlul halli wal aqtadi, maka dia kalau mati dalam keadaan jahiliyah, alias menanggung dosa besar. Bukan keluar dari Islam, tidak, namun dia mati dalam keadaan jahiliyah, menanggung dosa besar. Paham dong? Ya, ini sekali lagi ancaman bagi yang tidak berbaiat kepada pemimpin kaum muslimin. Contoh tadi, kalau misalnya ada orang yang meyakini kan pemimpin kita tidak dipilih lewat jalur yang syar'i, maka tidak perlu baiat. Ya, enggak sah baiat kepadanya. Maka ini sekali lagi, kalau orang itu mati tidak ada baiat di lehernya, mati dalam keadaan jahil. Rasul yang mengatakan demikian. Dan dari sini pula kata para ulama, baiat itu hanya untuk waliu amril muslimin. Tadi pemimpin kaum muslimin, entah khalifah, raja atau presiden. Tidak ada baiat untuk ustadz, kiai, habib, atau untuk dai, untuk ketua ormas, ketua pengajian, ketua yayasan. Tidak ada. Ya, dalam sejarah Islam yang ada adalah untuk pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW sebagai pemimpin pada waktu itu, Khulafa Rasyidin dan sebagainya.
Tidak ada sahabat membaiat Abdullah bin Abbas karena beliau ahli tafsir misalnya. Atau membaiat Abu Hurairah karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Tidak ada. Ya, nggak ada Imam Syafi'i dibaiat oleh muridnya, tidak ada. Ya, padahal mereka manusia-manusia yang paling apa? Mulia, terutama dalam sisi apa? Al-ilmu. Maka setiap baiat untuk selain pemimpin kaum muslimin itu baiat yang bid'ah kata para ulama. Ya, terutama baiat-baiat kelompok-kelompok pergerakan bawah tanah alias kelompok teroris. Mereka sebelum ngebom biasanya baiat kepada apa? Tokoh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu baiat yang bid'ah. Maka sekali lagi kita tegaskan, baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Bahkan Rasul mengatakan, "Idza buyi'a lil khalifatain faqtulu akhirahuma." Kalau dibaiat dua khalifah dalam satu waktu, maka bunuh yang terakhir. Misalnya sudah dilantik tanggal 20. Tanggal 21 ada yang Naam, yang kedua itu yang kata Rasul, bunuhlah yang kedua, yang terakhir tadi. Karena itu akan memecah belah barisan kaum muslimin. Makanya sekali lagi tidak ada baiat kecuali untuk pemimpin kaum muslimin. Maka tidak sah baiat-baiat yang ada selain untuk pemimpin kaum muslimin. Dan alangkah banyaknya di negeri kita ini apa? Baiat-baiat untuk selain pemimpin kaum muslimin. Bahkan sebagian jamaah pun apa? Jamaah yang suka dipel. Istilahnya kualat kalau keluar dari baiat tersebut. Na'udzubillah, tidak ada baiat untuk apa? Ketua partai, ketua ormas atau yayasan atau apapun namanya. Atau lembaga, tidak ada lembaga dakwah. Ketuanya baiat, ini baiat yang al-bid'ah iyyakum wa muhdatsatil al-umur. Kemudian juga muncul dari baiat tersebut al-hizbiyah. Kelompok-kelompok tersebut kelompok hizbiyah, fanatik golongan. Karena apa? Sudah membaiat tokohnya. Yang menyimpang dari ajaran pemimpinnya, maka dia sesat, bahkan dikafirkan tadi. Bahkan mereka itu tadi itu tidak sah kalau tidak membaiat apa? Tokohnya, membaiat orang-orangnya, tidak sah salatnya, tidak sah wudunya dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahayanya baiat yang apa? Bid'ah. Maka sekali lagi harus disampaikan kepada kaum muslimin, baiat dalam arti yang seperti tadi, al-ahdu ala ta'ah itu hanya untuk waliu amril muslimin. Dan itu yang sekali lagi dicontohkan oleh Rasul, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan keempat imam ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Rasul juga bersabda, "Man mata wa laysa alai imamu jama'atin fa inna mautatahu mautatun jahiliyah." Barang siapa mati dan dia tidak meyakini adanya imam pemimpin kaum muslimin, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Dan ini juga yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, "La yahillu li ahadin an yabita lailatan wa alla yarah alaihi imamun." Kata beliau, tidak halal alias haram bagi seorang pun untuk bermalam sedangkan dia tidak meyakini adanya pemimpin baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi seorang muslim muslimah wajib meyakini baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Kalau sudah dilantik, sudah dibaiat oleh para tokoh-tokoh masyarakat, maka kewajiban dia meyakini akan kepemimpinannya, dan dia wajib meyakini hak-hak pemimpin tersebut diantaranya untuk didengar dan ditaati selama tidak bermaksiat perintahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, fa'afadal hadis wujuba akdil bai'a lil imamil qa'imil muslim. Hadis yang kita sampaikan tadi ini memberikan penjelasan kepada kita wajibnya membaiat pemimpin muslim. Sekali lagi hukumnya wajib fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah.
wa annal mutalab biha jami'ul muslimin alladzina tahta wilayati hadzal imam. Dan bahwasanya yang diwajibkan adalah semua, kata beliau, jami'al muslimin, semua kaum muslimin yang dibawa kepemimpinannya. Kemudian wa bayyana al-uquba al-murattaba ala adami wujudil bai'a fi unuqil muslim. Dan hadis tadi telah menjelaskan sanksi, ancaman bagi yang tidak mau membaiat pemimpin kaum muslimin. Kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hiya kaunu yamutu kahali ahli jahiliyah ala dhalal. Kata Syekh, yaitu dia mati dalam keadaan jahiliyah di atas kesesatan. Mau mati dalam kesesatan? Na'udzubillahi min dzalik. Wal iyadu billah. Kemudian kalau sudah membaiat, kan waktunya 5 tahun pemimpin di negeri kita. Betul kan? Kalau seandainya di pertengahan jalan, ya 2 tahun berikutnya, karena terkena syubhat dan sebagainya, kemudian membatalkan baiatnya. Wah, pemimpin ini nggak sah misalnya. Saya dulu salah memilih, saya salah membaiat, membatalkan baiat. Ini juga apa? Haram. Wa amma man naqadha hadil bai'ah fa inna hadil uqubah tanaluhu. Demikian pula orang yang membatalkan baiatnya selama dia masih muslim, tidak boleh dibatalkan baiatnya, maka dia pun akan mendapatkan sanksi tersebut. Di awal membaiat, di tengah jalan dia apa? Batalkan. Kalau dia membatalkan baiat tanpa udzur alasan yang syar'i tadi, ya sekali lagi selama dia masih muslim, beda kalau sudah kafir misalnya. Ya, dan disepakati oleh para ulama Ahlussunnah misalnya, maka apa? Ya, kalau orang itu mati dalam keadaan membatalkan baiatnya, sama ancamannya mati dalam keadaan jahiliyah. Rasul bersabda, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir." Barang siapa yang tidak suka dari pemimpinnya sesuatu hal, maka bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari kepemimpinan muslim sejengkal saja, maka dia kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini yang sudah kita isyaratkan tadi, dalil-dalilnya banyak sekali. Di antaranya lihat kitab Sahih Bukhari. Ada namanya Kitabul Ahkam. Banyak hadis-hadis masalah pemimpin kaum muslimin. Dalam Sahih Muslim ada bab khusus atau kitab khusus. Namanya Al-Imarah. Kitab kepemimpinan atau bab tentang kepemimpinan. Hadis-hadisnya banyak tentang masalah yang satu ini. Maka sangat aneh, nyeleneh kalau ada yang tidak paham masalah ini, atau ini dianggap ajaran baru, dianggap ya ini sesuatu yang dikarang-karang oleh Wahabi misalnya, atau oleh Salafi. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sekali lagi dalilnya sangat terang benderang. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ada syubhat dari sebagian orang yang mengatakan yang dibaiat itu hanya khalifah. Ini terutama para penuhan kekhalifahan. Yang ekstrim masalah apa? Kekhalifahan. Dan ini pernah kita dengar juga ya di YouTube dan sebagainya tentang syubhat kalau yang sah itu, yang boleh dibaiat itu hanya khalifah. Apa bedanya khalifah dengan presiden? Sudah kita sampaikan tadi. Kalau khalifah itu satu pemimpin yang menguasai negeri kaum muslimin. Seperti dulu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menguasai apa semua negeri-negeri kaum muslimin. Kalau presiden kan setiap negeri ada presiden, ada raja, wilayahnya apa? Terbatas. Paham? Paham bedanya ya? Nah, sekarang ada syubhat yang dibaiat itu, yang didengar dan ditaati itu hanya khalifah saja. Presiden, raja nggak wajib didengar dan ditaati, nggak wajib dibaiat. Maka dibantah oleh para ulama. Ini kita mau bawakan dari
ucapan Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala dan juga dari yang lainnya nanti. Ya sekedar tambahan informasi saja, karena ini sekali lagi kerancuan, penyimpangan, syubhat bukan hanya dari luar saja, bahkan dari dalam. Perlu kita sampaikan sedikit ya referensi-referensi para ulama Ahlussunnah dalam masalah ini. Sudah kita sampaikan tadi, ada kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah. Alhamdulillah kitab ini mulai tahun 90-an sebetulnya sudah viral. Dulu awal-awal dakwah salafiyah, kita ikut dakwah salafiyah. Tahun 90-an itu kitab ini sempat viral. Cuma sempat meredup. Karena apa? Sudah mulai luntur sebagian dai untuk apa? Semangat mengajarkan akidah wal manhaj. Ya, lebih semangat mengajarkan sakinah mawaddah wa ya, karena lebih aman. Nah, kemudian kitab ini sekali lagi sangat luar biasa spesial dalam bab ini. Karangan Syekh Dr. Abdul Salam Barjas. Beliau seorang masyaikh dakwah salafiyah yang tinggal di negeri Saudi Arabia, terutama di Riyadh. Namun qadar Allah, beliau meninggal dunia kecelakaan waktu masih usia 40 tahunan. Namun karya beliau sangat banyak sekali, sangat luar biasa dipuji para ulama. Bahkan dulu pernah kita hadir di majelis beliau di Masjid Quba, kota Madinah, dan yang hadir di antaranya Syekh Saleh As-Suhaimi. Ya, beliau pada usia masih apa? 40 tahunan. Pada waktu itu masih tuan anak sekarang ini. Namun yang hadir di antaranya Syekh Saleh As-Suhaimi yang sangat lebih senior dari beliau. Namun apa? Hadir di kajian beliau, intinya apa? Sangat amat merekom keilmuan Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu di antara kitab yang spesial, Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah. Ini kita sampaikan, mungkin bisa dihidupkan kembali kajian-kajian masalah kitab ini. Karena sekali lagi syubhat, kerancuan luar biasa dari dalam maupun dari luar. Itu dari segi taksil, intinya kaidah-kaidah yang dibahas dalam kitab itu. Nah, pasangannya untuk membantah syubhat, kitab diantaranya karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, Al-Imamatul Udzma, yang akan kita nukil sebagian di sini. Al-Imamatul Udzma, karya Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis. Kemudian ada lagi kitab yang juga spesial, terutama membantah Khawarij kontemporer, membantah Harokiyin, dan sudah kita posting kemarin ketika membantah yang membolehkan kudeta dengan membawa syubhat perbuatan salah tadi. Yaitu kitab Thali'atu al-Hiwari Darij. Thali'atul Hiwari Darij Baina Sunnah wal Khawarij. Buku ini berupa dialog antara ahli sunnah salafiyun dengan khawarij intinya. Di situ dibantah lebih dari 75 syubhat yang berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan kekhalifahan, berkaitan dengan masalah yang kita bahas ini, kepemimpinan. Itu kalau digandengkan luar biasa. Kitab Mu'amalatul Hukam itu tasil, memondasi akidah yang berkaitan dengan hal ini. Yang dua kitab tadi membantah syubhat-syubhat. Karena memang dalam dakwah salafiyah harus ada at-tasfiyah wa tarbiyah. Pernah mendengar istilah itu? Padahal ini juga viral dulu, sekarang sudah luntur lagi. Bahwasanya dakwah salafiyah itu di antara istilahnya proyeknya at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu memurnikan ajaran Islam dari kotoran yang menempel. Dari kotoran syirik, bid'ah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari syubhat-syubhat. Tasfiyah, pemurnian. Kemudian tarbiyah. Ditarbiyah umat Islam dengan Islam yang murni. Itu tadi. Kitab Mu'amalatul Hukam itu tarbiyah. Tasfiyahnya dua kitab tadi. Paham? Kemudian juga ditambah kalau mau kitab-kitab yang lain, ada kitab Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, Al-Ihkam fi Sabri Ahwal Hukam.
itu tentang masalah mendengar dantat kepada pemimpin kaum muslimin. Bagaimana sikap rakyat, sikap seorang muslim terhadap perintah pemimpin kaum muslimin. Entah yang itu hukumnya maksiat, haram, makruh, mubah, mustahab, ataupun yang wajib. Itu ada perinciannya, kutip kecil. Demikian buat tadi, aqidatu alil Islam fima yajibu lil iman. Demikian pula ada kutip oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, meskipun asalnya adalah muhadharah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Sebetulnya sekali lagi ini adalah sesuatu yang terang benderang bagi seorang yang mengaku ahlus sunnah as-salafi. Nah, ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi membantah syubhat baiat itu kata mereka kelompok harokah hanya untuk khalifah saja, bukan untuk raja, bukan untuk presiden. Maka dibantah oleh Asy-Syafi'i. Kalau mau dibacakan syubhatnya yang disampaikan oleh Syekh di sini, kata Syekh Abdul Aziz, syubhat yang keenam, an-sam'a wa ta'a wal bai'a innama takunul hakimil am ala jami biladil muslimin. Kata penyebar syubhat, kata mereka mendengar dan taat kepada pemimpin, membaiat pemimpin itu hanya untuk pemimpin yang umum, yaitu khalifah yang menguasai negeri kaum muslimin semuanya. Amma idza ta'addalatil adwailat wal hukam fala sam'a wala ta'a wala bai'ah. Adapun kalau setiap negeri ada pemimpinnya, pemimpinnya banyak di dunia ini dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat, tidak pula wajib membaiat. Kemudian wastadalla bima akhrajal Hakim wa Tabrani an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Dan orang itu berdalil dengan sebuah riwayat dari Imam Al-Hakim Tabrani dari Hudzaifah bin Yaman bahwasanya Rasul bersabda, tasma'u lil amir al-a'zam. Dengarkanlah pemimpin yang paling tertinggi, al-a'zam. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Meskipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu. Di sini ada kata-kata pemimpin al-a'zam, pemimpin yang paling tinggi. Dipahami oleh mereka kelompok harokah, pemimpin yang paling tinggi adalah al-khalifah. Berarti kalau yang di bawah khalifah, presiden, raja, tidak wajib itu syubhatnya. Paham? Paham enggak? Kalau ngantuk nggak paham. Baik. Maka sekarang jawabannya. Yang pertama kata Syekh, annan nususul amma fi sam'i wa ta'alil hakim lam tufarriq baina an takuna dualul muslimin daulatan wahida au aktsar. Dalil-dalil ayat, dalil-dalil hadis tidak membedakan antara pemimpin yang tertinggi, khalifah, atau pemimpin setiap negeri kaum muslimin. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ayatnya berbunyi ulil amri. Kata sebagian para ulama, di antara Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, disebutkan kata-kata ulil amri, yang penting punya al-amr, kekuasaan di negeri kaum muslimin. Gak mesti bentuknya harus khalifah. Paham? Di sini ada dua kelompok yang ekstrim. Yang pertama yang mengatakan tadi, pemimpin harus dari bentuk khalifah yang menguasai negeri kaum muslimin semuanya. Paham? Ini tadi dibantah. Dari sisi yang pertama tidak ada dalil yang membedakan harus dari khalifah. Kemudian ada yang ekstrem kiri. Kalau tadi yang kanan, sekarang yang kiri. Yang mengatakan harus membaiat khalifah, yang penting namanya khalifah, meskipun hanya dompleng di negeri orang. Seperti kelompok teroris ISIS. Mereka numpang di negeri Irak. Padahal Irak ada mereka numpang, ngontrak namun nggak mau bayar. Nah, tapi pemimpinnya dinamakan khalifah. Gimana khalifah masih dompleng? Ini tidak sesuai dengan ulil amri yang punya al-amr di wilayah
negeri kaum muslimin tersebut. Maka Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan yang penting sebagaimana dalam ayat tadi, ulil amri yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin tidak harus berbentuk apa? Al-khalifah. Paham tuh? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, fa bidalati umum yusma wa yuta' lil hukam fil wilayat wa dual al mutaaddidah. Maka dengan berdasarkan keumuman dalil-dalil tadi, tetap wajib didengar dan ditaati dan dibaiat pemimpin setiap negeri kaum muslimin. Rakyat kaum muslimin ya membaiat pemimpinnya di negeri mereka masing-masing. Kemudian bantahan yang kedua, anna ala hadza ahlal ilmi kama yadullu alaihi hadyuhumul amali. Bahwasanya inilah yang telah dipahami oleh para al-ulama. Yaitu apa? Tidak wajib yang didengar, dibaiat, ditaati hanya khalifah. Namun setiap pemimpin yang menguasai negeri kaum muslimin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa amma a'immatul fuqaha famadhabuhum anna kullan minhuma yanfudu hukmu fi ahli wilayatihi kama yanfudu hukmul imamil wahidi. Kata beliau, adapun para imam-imam fikih fuqaha, maka mazhabnya mereka setiap pemimpin ya hukumnya yaitu kekuasaannya berlaku sebagaimana berlakunya hukum kekuasaan satu khalifah atau satu pemimpin yang menguasai semua negeri-negeri kaum. Sekali lagi, kalau anak tanya, apakah harus baiat hanya kepada khalifah ataukah boleh untuk presiden atau raja? Jawabnya apa? Boleh atau tidak kepada presiden atau raja? Hah? Baik, jazakumullah khair. Berarti nggak ngantuk ya? Lanjut apa cukup? Sekarang ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala Syekhuna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berkata guru kami, kata Syekh Abdullah Sirajis hafizahullah taala, beliau berkata guru kami Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu al-imam huwa waliul amr al-a'la fid daulah. Yang dinamakan al-imam itu adalah pemimpin tertinggi di suatu negara. Baik namanya al-malik, raja, atau kalau bahasa Arabnya presiden, rais jumhuriyah. Nah, wala yushtarat an yakuna imaman aman lil muslimin. Dan tidak disyaratkan, tidak diharuskan berupa imam yang menguasai seluruh negeri kaum muslimin. Li'annal imamatal amma inqaradat min azminatin mutatawwilah. Karena kepemimpinan yang satu dalam sejarah kaum muslimin itu sudah terputus sejak berabad-abad lamanya. Bukan sekarang saja tidak ada khalifah yang satu menguasai semua negeri kaum muslimin. Sejak zaman salaf sudah terputus satu kepemimpinan untuk semua negeri kaum muslimin. Dan itu tidak pernah diingkari oleh para al-ulama. Nabi SAW bersabda, isma'u wa ati'u walau ta'ammara alaikum abdun habasyi. Dengar dan taati pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Kata Syekh, fa'idha ta'ammara insanun ala jihatin ma sara bimaziyatil imamil Kalau ada pemimpin menguasai sebagian wilayah kaum muslimin, maka dia kedudukannya sama dengan pemimpin yang satu yang menguasai seluruh negeri kaum muslimin. Wasara qaulu nafidan wa amru muta'an. Kekuasaannya berlaku dan perintahnya wajib ditaati, tentunya selama dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kata beliau, wa min ahdi amiril mu'minin Utsman bin Affan wal ummatul islamiyah bada tatafarraqu. Sejak kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umat
Islam terpecah belah. Dan ini kita kaji pada Sabtu kemarin, ya, kajian tentang fitnah akhir zaman, bahwasanya fitnah umat Islam berupa perpecahan, munculnya kelompok-kelompok sesat, itu di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, fa Ibnu Zubair fil Hijaz wa Banu Marwan fil Syam. Di antara bukti dalam sejarah sejak dulu sudah tidak ada khalifah yang menguasai seluruh negeri kaum muslimin. Ada pemimpin lebih dari itu. Di antaranya Ibnu Zubair di Hijaz. Kemudian Banu Marwan di negeri Asyam. Dan ini juga pernah kita posting kemarin ketika membantah yang menuduh Ibnu Zubair kudeta. Itu sudah kita bantah, ya, silakan lihat postingan kita. Wal Mukhtar Ibnu Ubaid wa ghairu fil Iraq. Ada pula pemimpin di Irak yang bernama Al-Mukhtar Ibnu Ubaid, ya. Fatafarraqatil ummah. Umat terpecah belah, tidak lagi dikuasai oleh satu apa? Pemimpin, oleh satu khalifah. Wa mazala a'immatul Islam yajiduna bil wala wa ta'a liman ta'amar ala nahiyatihim. Dan semua ulama-ulama yang tinggal di negeri-negeri tersebut, mereka berwala, mentaati, membaiat pemimpin yang ada di negeri mereka masing-masing. Gak ada yang mengingkari. Gak ada yang mengatakan tidak ada ketaatan kepada pemimpin kita karena dia bukan memimpin seluruh negeri kau. Gak ada. Paham tuh? Ya, namun sekali lagi ini bantahan kepada syubhat yang mengatakan hanya pemimpin yang berupa khalifah yang ditaati. Tidak. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa bihadza na'rifu dalalana syi'atin nasya'at taqul innahu la imama lil muslimin yaum. Maka dari sini kata beliau kita mengetahui kesesatan kelompok yang mengatakan tidak ada imam bagi kaum muslimin sekarang ini. Ya. Mereka nggak mengakui presiden sebagai pemimpin mereka. Mereka nggak mengakui raja sebagai pemimpin mereka. Padahal mereka punya kekuasaan, presiden, raja. Cuma yang aneh binyelenehnya, mereka taat kepada pemimpin jamaahnya. Ya, padahal cuma memiliki wilayah satu jengkal tanah saja. Paham? Atau memimpin satu gua di gunung. Paham? Gerakan bawah tanah. Aneh nyeleneh. Pemimpin yang punya kekuasaan, yang kata Allah ulil amri minkum, yang punya al-amr tidak ditaati, tidak mau dibaiat, namun apa? Ya, membaiat pemimpinnya yang hanya menguasai satu masjid mungkin atau mungkin satu gua tadi. Na'udzubillah min dzalik. Kata Syekh, fala bai'a li ahadin. Kata kelompok tadi tidak ada baiat kepada pemimpin-pemimpin yang ada ini. Tapi membaiat siapa? Pemimpin jamaahnya. Ini aneh binyelannya. Nas'al ta'ala afiyah. Kemudian kata Syekh, wala adri ayuridu haula an takuna umur fawdha. Apakah mereka ingin perkara umat Islam itu kekacauan yang ada tanpa ada baiat kepada pemimpin muslim? Kemudian kata Syekh, haula idza matu min ghairi bai'atin fa innahum yamutuna mitatan jahiliyah wal iyadu billah. Kata beliau, apabila mereka-mereka ini yang tidak meyakini adanya pemimpin bagi kaum muslimin, tidak mau membaiat pemimpin kaum muslimin, mereka kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita tekankan tadi dalam tema kajian membaiat pemimpin kaum muslimin. Itu sekali lagi wajib fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian hadis tadi, ini bantahan yang ketiga. Adapun hadis tadi ditaati kalau al-imamil a'dham, ada kata-kata imam yang al-a'dham, kata Syekh Abdul Aziz Saifullah Ta'ala, anna fi isnadi Salam bin Abi Salam majhulu jahalati hal, hadisnya tidak sahih. Paham dong? Ya, apalagi kata beliau ditambah lagi, dan ini beliau menukil ucapan Ibnu Hajar Asqalani di antara perawi hadis tadi itu ada yang majhul, yang istilahnya misterius, tidak dikenal. Maka hadisnya dhaif. Dan yang sahih hadisnya dalam Sahih Muslim tanpa ada kata-kata al-imamul
a'zam. Paham toh? Nah, kemudian kalau mau diteruskan sebetulnya ada ungkapan dari Imam Syaukani, Imam As-San'ani, Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka menukil ijma' ulama tentang apa? Pemimpin di negeri kaum muslimin ya itu berlaku meskipun tidak berupa apa? Khalifah. Ya, mau dibacakan atau tidak? Ya, biar lebih mantul lagi lah sudah. Nah, ini dari kitab tadi Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah. Ada nukilan-nukilan ijma, di antaranya kita menukilkan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan al-a'immatu mujmi'un min kulli madhab ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan law hukmul imam fi jamil asya. Semua ulama sepakat dari semua madhab, barang siapa yang menguasai suatu negeri kaum muslimin, maka baginya hukum kekuasaan seorang pemimpin kaum muslimin dalam segala hal. Kemudian kata beliau, walaulah hada mastaqamati dunya. Tanpa pemahaman seperti ini, tidak akan benar urusan manusia di dunia ini. Li'annan nas min zamanin tawil qabla imami Ahmad ila yaumina hada majtama'u ala imamin wahid. Kata beliau, karena manusia kaum muslimin sejak zaman ya berabad-abad yang lalu sebelum zamannya Imam Ahmad sudah tidak bersatu di atas satu kepemimpinan. Paham dong? Nah, maka ya sekali lagi sesat kalau ada yang mengatakan harus ya pemimpin itu satu, khalifah satu di seluruh dunia yang menguasai wilayah kaum muslimin. Tidak sah. Setiap negeri punya presiden, punya raja sendiri-sendiri. Sekali lagi ini ucapan yang menyelisih ijma' para ulama. Dan ini juga diucapkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Nah, baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan poin pertama, baiat terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, meskipun sudah 1 jam, hanya satu apa? Poin. Baik, kita ringkas sedikit. Ya, sebetulnya kalau mau dibahas lebih lanjut bisa sampai besok, daurah sehari semalam. Baik. Namun kalau mau lebih terperinci lagi dalam pembahasan yang lain, ya bisa lihat atau dengarkan lagi rekaman kajian kita berkaitan dengan masalah ini. Biasanya kita meringkas dengan pembahasan 10 akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, kita ringkas dari kitab-kitab ulama. Ada 10 akidah ataupun sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Poin yang pertama baiat, ya. Yang kedua 3, 4, 5, 9, 10. Lihat perinciannya nanti di kajian-kajian anak yang lain. Cuma kita ringkas di sini. Setelah baiat tadi, wajib meyakini akan apa? Kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sangat banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul walil amri minkum. Kalau ada syubhat mengatakan yang dengan ditaati hanya pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, maka dibantah oleh para ulama. Yang pertama, Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, sayakunu ba'di umara yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, yang tidak berpegang dengan sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum syayatin fi jismil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berarti setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang zalim, yang kejam, yang keji. Ditambah lagi dengan tadi tidak berhukum dengan hukum Rasul, dan hukum Rasul adalah hukum Allah. Apa kata Rasul ketika ditanya oleh Hudzaifah? Apa yang aku perbuat ya Rasulullah kalau aku mendapatkan pemimpin yang seperti itu? Kata Rasul, tasma' wa tuti wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap engkau dengar dan taati meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu. Rasul tegaskan dalam akhir hadis, isma' wa ati, dengar dan taat. Artinya apa?
Rasul tetap mewajibkan mendengar jantan kepada pemimpin kaum muslim meskipun tidak berhukum dengan hukum Allah, meskipun zalim, tidak adil, meskipun fasik, tidak soleh. Paham dong? Rasul yang mengatakan, hadisnya dalam Sahih Muslim. Kalau ada yang mendhaifkan hadis ini, dia yang dhaif. Ya, ahli bid'ah demikian. Ya, kalau nggak cocok dengan hawa nafsunya mereka, apa? Didhaifkan meskipun dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Paham dong? Namun itu ada. Jadi tokoh-tokoh pergerakan dan seterusnya berusaha mendhaifkan hadis-hadis yang nggak sesuai dengan hawa nafsu ataupun akidah sesat mereka. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan ada dalam Sahih Muslim hadis yaqudukum bi kitabillah. Pemimpin itu menyeru kalian kepada kitab Allah. Maka kalau kita lihat dalam Sahih Muslim, beliau menyantumkan dalam bab as-sam'u wa ta'ah fi ghairi maksiatillah. Mendengar dan taat kepada pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah. Itu maksud pemimpin yang menyeru kepada kitab Allah yang didengar dan ditaati, yaitu pemimpin yang perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Meskipun secara umum dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham dong? Dan sudah kita bahas juga, kalau mau sekali lagi rinciannya, postingan kita yang terakhir yang membantah doktor, kesimpulannya barang siapa tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia bukan ahli sunnah. Ya, dan ini diucapkan oleh para ulama. Di antaranya di sini dinukilkan ucapan Harb Al-Kirmani, muridnya Imam Ahmad, yang sekarang alhamdulillah masih kita kaji di Surabaya, masih baru beberapa edisi. Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Harb Al-Kirmani, muridnya Imam Ahmad. Ya, tentang akidah Ahlussunnah, beliau mengatakan, ya, di antara poin akidah yang barang siapa menyelisihinya, kata beliau, wa man khalafa syai'an min hadil madzahib au ta'ana au abaqa ilaha fa huwa mubtadi'. Kata Imam Harb Al-Kirmani, barang siapa yang menyelisih satu saja dari prinsip Ahlussunnah atau mencelanya atau memperolok orang yang mengatakannya, dia mubtadi' ahlul bid'ah, keluar dari Ahlussunnah. Di antaranya kata beliau, wa in amaraka sultan bi amrin fihi lillah maksiyah falaysa laka an tuti'ahu albatta wa laysa alaka an takhruja alaihi wa la tamna'u haqqahu. Apabila pemimpin memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Allah, tidak wajib taat. Namun apa? Taat kepada pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini sekali lagi poinnya panjang. Intinya wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas menyebutkan wajibnya bersabar atas kezaliman pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabarlah. Jangan mencaci maki. Karena mencaci maki pemimpin kaum muslimin itu bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ya. Paham dong? Siapa Abdullah bin Saba al-Yahudi? Pendirinya Syiah Rafidhah. Dia, kata Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitabnya tadi, Mu'amatul Hukam fil Daul Kitab Sunnah, dialah pelopor caci maki terhadap pemimpin kaum muslimin dengan kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hati-hati dengan para pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kadang mereka keluar-keluar benci Yahudi, kita perangi Yahudi, namun ikut kelakuannya siapa? Yaitu Yahudi. Paham dong? Meskipun terkadang ngakunya salafi, ngakunya ahlussunnah, kalau mencaci maki pemimpin kaum muslimin, dia berarti pengikutnya siapa? Sedangkan sahabat Rasul mengatakan, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Kalau salafi sejati, ikut para sahabat, bukan ikut Abdullah bin Saba. Kalau mengatakan kan Abdullah bin Saba juga salaf, Ustaz. Iya, PM sudah, ambil sudah. Namun salaf yang toleh. Yang kita maksud salaf itu yang mengikuti salafus saleh, para sahabat tabi'in. Kalau Abdul Saba iya salaf, namun salaf at-toleh. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian Syekh Abdul Salam Barjas menyebut tentang masalah
hak pemimpin yaitu menasihati pemimpin, dan beliau sebutkan dengan cara yang lemah lembut dan dengan cara rahasia. Rasul mengatakan, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya jangan di hadapan umum. Ya, dan sekali lagi ini juga banyak syubhat, bahkan dari dalam juga yang sudah kita pernah bantah meskipun sudah gelarnya doktor, namun menyimpang dalam masalah ini, mengatakan boleh nahi mungkar kepada pemimpin dengan cara terang-terangan, dan kita sudah alhamdulillah bantah di medsos. Maka sekali lagi ini hati-hati, banyak syubhat dari dalam maupun dari luar. Ya, seorang muslim muslimah yang mengaku Ahlussunnah Salafi harus betul-betul paham akidah yang satu ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf kita nggak bisa melanjutkan lagi pembahasan yang masih sebetulnya panjang lebar ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, kita lanjutkan sedikit soal jawab. Ini masalah cara memilih ustadz. Yaitu yang pertama harus tahu akidahnya sesuai dengan akidah salaf atau tidak. Yang menyimpang dari akidah salaf, prinsip salaf, seperti tadi dalam masalah mendengar dan taat, ya, atau memiliki banyak syubhat, ya, maka tinggalkan. Meskipun gelarnya mbahnya profesor doktor. Pendon, ya. Kemudian syarat yang kedua, berkompeten dalam ilmu agama. Contoh misalnya, ya, dia punya akidah sahihah, akidahnya nggak menyimpang, nggak ada statement-statementnya, nggak ada postingannya yang menyimpang dari akidah salah misalnya. Cuma dia nggak bisa bahasa Arab, paham? Nggak bisa baca kitab ulama yang bahasa jangan menimba ilmu, suruh ustaznya belajar dulu, paham? Karena nggak mungkin dia bisa menyampaikan Islam, ya, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang semuanya dengan bahasa Arab, dengan syarah tafsirnya para ulama, kitab ulama yang berbahasa Arab, paham? Ya, jadi sekali lagi itu kategorinya. Yang akidahnya sahihah, manhajnya sesuai dengan manhaj salaf, dan ya punya keahlian dalam ilmu agama. Dan nggak mungkin dikatakan ahli kalau dia tidak bisa bahasa, karena itu latar belakang background orang belajar agama. Nah, agama Islam. Kalau pemimpin kafir, ya secara asal tidak sah memimpin kaum muslimin. Ya, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Cuma kalau Anda nggak mendengar dan taat, mendapatkan sanksi, seperti misalnya kaum muslimin tinggal di negeri kafir. Paham? Secara asal tidak wajib mendengar dan taat. Paham? Cuma kalau nggak mendengar dan taat, karena sanksi. Maka dia mendengar dan taatnya karena keterpaksaan. Beda dengan pemimpin muslim. Dia mendengar dan taat karena ibadah. Makanya sering kita sampaikan, ya sebetulnya ini ladang pahala bagi kita. Contoh, kata para ulama, sesuatu yang mubah secara asal, namun kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, hukumnya menjadi wajib. Contoh, lampu merah. Ya, asalnya mubah, nggak ada dalam Al-Quran, lampu merah berhenti, nggak ada. Paham? Ya. Namun, sekali lagi, kalau ada perintah untuk kita berhenti oleh pemimpin kaum muslimin, hukumnya menjadi wajib. Kata Imam Al-Qurtubi, al-amrul jaiz idza amra bil imam sara wajiban. Sesuatu yang mubah, kalau ada perintah wajib dari pemimpin kaum muslimin, statusnya menjadi wajib wala mahalat mukhalafatu, dan tidak boleh diselisihi. Maka kalau kita berhenti di lampu merah, niatnya untuk taat kepada ati Allah atau Rasulullah minkum, dapat pahala. Innamal a'malu niat. Tapi kalau niatnya sekedar nggak dapat ditilang, ya sudah, insya Allah nggak ditilang. Cuma pahalanya enggak. Innamal a'malu niat wa innamal likulli imri'in manawa. Sebenarnya ini ladang pahala, cuma banyak orang yang layak qilun. Nah. Dan ini sudah kita sampaikan tadi, sudah kita posting juga ucapan kita, kata para ulama, kalau menyelisih salah satu prinsip akidah Ahlussunnah seperti mendengar dan taat ini, dengan meyakini tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, dia keluar dari Ahlussunnah, mubtadi. Kalau tidak meyakini, paham? Tapi seandainya dia meyakini wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, cuma dia menyelisihi. Seperti tadi, sebetulnya dia yakin wajib mentaati aturan pemimpin kaum muslimin. Lampu merah harus berhenti sebetulnya, cuma kadang kepepet. Puas, paham? Maka dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tidak keluar dari bedakan dua hal tadi. Kalau nggak meyakini, hukumnya apa? Kalau meyakini namun kepepet.
Kecuali kalau pakai ambulan beda lagi ya, itu kalau sakit dan seterusnya. Bagaimana hukum seorang muslim tapi belum paham ilmu baiat atau baiat presiden? Ya kalau dia sudah ada keyakinan ini presiden kita sudah cukup, insya Allah. Paham ya? Yang penting dia meyakini ya sudah dilantik, dia presiden kita, wajib mendengar dan taat dan kewajibannya untuk dia thalabul ilmi. Wallahu taala alam. Ya kalau ada ya ustaz yang tadi kita katakan ya suka menjelekkan pemimpin kaum muslimin, memiliki syubhat tentang masalah akidah Ahlussunnah dalam masalah, maka tinggalkan daripada antum kena apa? Asyubuhat. Masih banyak ustaz-ustaz yang apa? Di atas akidah yang as-sahihah daripada antum, sebagaimana kata Rasul ini yang juga penting juga kita sampaikan. Rasul dalam hadis masalah fitnah mengatakan fitnah akhir zaman du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan mereka, dai-dai menyeru ke neraka jahanam, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam tersebut. Paham? Ini bahayanya ikut dai-dai ke neraka jahanam. Jadi nggak semua dai menyeru kepada surga. Ada du'atun ala abwabi jahanam. Apa cirinya? Rasul mengatakan ketika ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, fama ta'muruna in adrakna dzalik. Ya Rasulullah, apa yang kami perbuat kalau mendapati dai-dai penyeru ke neraka jahanam? Kata Rasul, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Apa? Ya kaitan duat ala babi jahanam dengan solusinya pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Artinya kata Syekh Muhammad bin Saimin, di antara ciri dai penyeru ke neraka jahanam, mereka menjadi provokator untuk manusia membenci pemimpin kaum muslimin, mencaci maki, memperolok pemimpin kaum muslimin, menanamkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin, atau bahkan mengkudeta pemimpin kaum muslim. Itu salah satu ciri dai penyesat umat, dai yang menyeru ke neraka jahanam. Paham dong? Yang itu dikatakan Syekh Muhammad bin Saimin dalam syarah hadis tadi. Paham dong? Mau ikut dai yang menyeru ke neraka jahanam? Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.